Sudah mengajarnya Bu? Oh, lagi istirahat. Maaf Bu ya, mengganggu waktunya sebentar. Saya dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dan sedang melakukan kegiatan observasi supervisi akademik ya Bu ya. Di sini saya bernama Deksi Petrus SPD. Silakan perkenalkan Bu. Baik, saya Nafisa Dayani, wali kelas 4. Baik Bu, terima kasih perkenalannya Bu. Di sini Bu, supervisi akademik ini nanti ada 3 tahap Bu ya. Mohon waktunya nanti. Yang pertama yaitu pra observasi, yang kedua observasi, yang ketiga pasca observasi. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan melakukan pra observasi ya. Jadi menurut Ibu apa yang ingin Ibu capai pada pertemuan kita hari ini? Yang saya harapkan dari pertemuan ini, saya dapat mengobservasi dulu, saya dapat belajar menarik bagaimana saya bisa merancang pembelajaran kelas sehingga pelajaran yang saya akan itu menarik perhatian siswa saya. Oh, jadi Ibu pengen merancang pembelajaran ya sehingga menarik bagi siswa-siswa Ibu. Ya. Waktunya kapan rencananya Bu? Kegiatannya? Ini untuk rancangan sudah saya buat jadi pelaksanaannya insya Allah nanti pembelajarannya ada pada hari nanti. Jadi mungkin setelah Bapak memproses saya mungkin saya berharap adalah saran untuk pemberitaan pembelajaran yang dapat saya. Oke, tadi sesuai dengan Ibu perkenalkan diri, Ibu mengajar di kelas 4 Bu ya. Rencana besok itu pelajarannya hari Kamis itu mata pelajarannya apa dan materinya apa gitu? IPAS Pak. Oh, IPAS ya. Oh, berarti Ibu besok akan mengajar IPAS Bu ya. Ya, sekarang SD nggak ada lagi IPA, IPS ya Bu ya. Sekarang sudah terbaru yaitu pembelajarannya IPAS. Nah, jadi Ibu tentang kebutuhan ya, kebutuhan manusia besok Bu ya. Oh, jadi tadi materi sudah Ibu sebutkan, waktu kegiatan kita observasi sudah Ibu sebutkan nanti sekitar hari Kamis ya Bu ya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Dari Ibu sudah menentukan mata pelajarannya, materinya, tujuan pembelajarannya apa ya? Ini nanti melalui saya video, saya berharap untuk saya dapat mengidentifikasi kebutuhan manusia. Oh, berarti Ibu nanti menggunakan video Bu ya untuk anak melihat kebutuhan itu tadi ya Ibu menyampaikan materinya. Di sini saat Ibu mengajar nih pakai video atau sebelum-sebelumnya ada nggak masalah dengan itu? Jadi yang ini saya rancang menggunakan video karena sebelum-sebelumnya ini kan materi itu lebih kepada materi biasa. Jadi saya sebelum itu kemudian menggunakan metode drama saja. Jadi terlihat sepertinya kemudian saya buat video Jadi berdasarkan cerita Ibu tadi nih, Ibu sebelumnya ini menggunakan strategi ceramah ya Bu ya untuk pembelajaran IPAS. Jadi ini Ibu gunakan sebuah video. Jadi dari video ini nanti Ibu kira itu strateginya bagaimana gitu Bu? Nah, jadi dari ini saya akan mencoba pembelajaran berdifferensiasi. Tujuannya kenapa saya buat seperti itu? Untuk mengakomodir kebutuhan atau gaya belajar murid yang ada di kelas saya. Nanti kan, jadi saya di dalam kelas itu akan menonton video dan saya akan diperhatikan berdasarkan gaya belajar mereka. Oh, jadi Ibu bakal menggunakan strategi berdiferensiasi Bu ya. Selain video, ada lagi nggak Bu
model-modelnya. Kenapa ibu menggunakan itu berdiferensiasi itu? Saya menggunakan berdiferensiasi ini Pak karena tujuannya memang untuk mengakomodir gaya badan Ya. kan gaya badan itu atau ada tiga, ada visual, auditori dan estetik. Ya. Jadi anak-anak ini akan saya kelompokkan kan Oke. berdasarkan gaya badan mereka yang estetik satu kelompok, visual satu kelompok. Nah kemudian dari masing-masing kelompok saya berharap nanti mereka menghasilkan hasil produk belajar sesuai dengan minat mereka. Oh, Misalnya saja nanti yang kinestetik hasil produknya nanti mungkin saya berharap mereka bisa dapat Iya, STEM. iya, iya. Oh, jadi gitu Bu ya. Ibu berdiferensiasinya ini ibu sudah mengelompokkan anak ya Bu ya. Ibu sudah nanti mengelompokkan tujuannya ibu ingin melihat produk ya, produk dari anak tersebut hasil belajarnya sesuai dengan tujuan itu tadi ya Bu ya. Anak ingin bisa belajar lebih baik lagi. Jadi ibu karena ibu sudah menentukan siapa sih Bu yang bisa membantu ibu dalam menjalankan ini. Pembelajaran berdiferensiasi ini kan baru Pak. Ya. Nah, kan juga sebelumnya Bapak sebagai CDP juga sudah memberikan kepada kami sosialisasi bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu. Ya. Nah selanjutnya saya juga membutuhkan bantuan dari rekan sejawat saya. Jadi rekan sejawat itu saya berharap nanti dengan kami diskusi begitu dengan anak-anak murid saya dengan karakteristik dan kemudian itu bagaimana nih hal apa yang tepat yang dapat saya berikan untuk anak-anak kelas saya. Oh jadi yang bisa membantu ibu adalah rekan sejawat jadi Bu ya. Mudah-mudahan Bu dari pertemuan hari ini pasca observasi ini Bu nanti berjalan dengan baik. Kita mudah-mudahan hari Kamis kita bisa ketemu dan menjalankan kegiatannya. Nanti saat ibu mengajar berjalan dengan lancar observasinya ya Bu ya. Nanti berjalan dengan lancar sampai ketemu lagi hari Kamis ya Bu ya. Semoga kita baik-baik dan keadaan sehat. Saya rasa Bu apa yang sudah ibu jelaskan kepada saya tadi, waktu, tempat, materi, pembelajaran, tujuan dan apa yang ibu gunakan yaitu tentang berdiferensiasi. Ibu sudah mengelompokkan anak-anak. Semoga apa yang ibu sampaikan hari ini bisa ibu jalan besok pagi ya Bu ya. Semoga besok kita ketemu lagi Bu ya. Karena saya mohon pamit juga Bu karena bel sudah berbunyi, kita masuk lagi untuk mengajar, kembali lagi ke aktivitas masing-masing. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Kabarnya hari ini? Oh iya, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Ada yang tahu kenapa dia? Kita doakan ya, semoga dia lekas. Biar bisa belajar lagi ya kan? Hari ini adalah kalian bisa mengidentifikasi apa-apa saja macam-macam kebutuhan manusia berdasarkan kepentingan. Nah, nanti selama pembelajaran kita akan berdiskusi kelompok, kemudian mempresentasikannya. Selanjutnya akan ada kerja proyek, ya. Nanti masing-masing kalian akan memilih mau pilih yang mana, apakah membuat poster atau kan peta pikiran, begitu ya. Nah, setelah itu nanti barulah kita akan merefleksikan sejauh mana kalian memahami materi hari ini dengan mengerjakan LKPD individual, ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, baik. Nah, nih, Miss mau tanya dulu nih. Kira-kira sebelum berangkat ke sekolah, apakah kalian apa yang kalian lakukan dulu? Sarapannya. Apa semuanya sarapan di sini? Semuanya sarapan? Sarapan apa tadi? Nasi. Ya, baik, sarapan nasi. Kira-kira kenapa harus sarapan? Supaya tidak sakit. Apanya
tidak dilakukan secara terus-menerus, lama-lama sakit, akhirnya berujung dirawat di rumah sakit, ya kan? Lama-lama nanti bisa menemui ajalnya, ya kan? Nah, artinya apa? Makan merupakan kebutuhan manusia. Semua manusia butuh makan kan? Iya. Ya. Kalau Brian butuh makan? Kalau udah makan kira-kira gimana? Belajarnya dan semangat, lesu ya. Nah, anak-anak, saya akan memutarkan sebuah video untuk kalian. Oke, jam. Nah, jadi kita sama-sama perhatikan video ini. Nah, kita simak baik-baik apa sih isi video ini. 1, 2, 3. Siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar, setiap manusia memiliki kebutuhan. Kebutuhan tersebut terus berkembang seiring dengan bertambahnya usia. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi kebutuhan manusia. Kebutuhan Tadi kita masuk ke sesi diskusi ya. Jadi di sesi diskusi ini kalian akan mendiskusikan beberapa pertanyaan yang ada dalam LKPI buku kalian. Coba kalian lihat halaman 175. Itu yang ada poin nomor 2 ya. Jadi kan kita ada 3 kelompok nih. Masing-masing kelompok hanya mengangkat satu topik. Contohnya nomor 2, kalian kelompok 1 nanti akan membahas poin A, kelompok 2 membahas poin B, kelompok 3 membahas poin C ya. Begitu ya, bisa dipahami ya kerja kelompoknya. Nah, jadi nanti untuk bahan-bahan bacaan silahkan kalian lihat lagi buku kalian, dan jika ada yang memang kurang jelas silahkan tanya saya. Jadi ini adalah diskusi kelompok, kerjanya juga kerja ke jangan hanya satu orang. Nah, ingat di dalam kelompok nanti setelah kalian selesai akan ada presentasi kelompok ya. Nah, jadi nanti akan tunjuk siapa ketua kelompok yang membacakannya. Oke, bisa dipahami ya? Understand? Understand? Baik banget, kita nyanyi dulu Yel pada Pancasila ya. Oke, 1, 2, 3. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, baik. Oke, baik anak-anak, sepertinya diskusinya sudah selesai ya, kerja lancar. Kelompok mana yang mau mempresentasikannya terlebih dahulu? Coba tunjuk tangan. Oke, baik, bagus, Kaila. Dengarkan teman-teman ya, dan silahkan berikan tanggapan atau catatan kalian nanti. Baik anak-anak, hasil diskusi yang sudah kalian sampaikan tadi dan alhamdulillah berjalan lancar. Silahkan hargai apa yang sudah kalian lakukan hari ini dengan memberikan tepuk tangan yang meriah untuk diri sendiri. Oke, Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan menuju kerja kelompok kedua, di mana nanti kalian di sana masing-masing kelompok memilih mau buat apa. Misalnya mau bikin poster, bikin peta pikiran. Apa yang akan dituangkan? Yang akan kalian tuangkan adalah ide-ide kalian yang kalian dapatkan selama pembelajaran tadi ya. Baik, bisa dipahami. Nanti perwakilan satu kelompok, satu dari anggota kelompok kalian akan pergi ke depan kelas untuk mengambil alat dan bahan yang akan kalian perlukan nantinya. Ya, silakan perwakilan kelompok mengambil bahan bahannya ke depan.
kelompok dan kegiatan refleksi yang kalian jawab pertanyaan secara individual, sepertinya kalian sudah memahami pelajaran hari ini. Nah, baik. Untuk meyakinkan kembali, saya mau coba dulu nih, mau siapa yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Coba siapa yang bisa? Oke, bagus. Si Desta apa saja? Kebutuhan manusia itu ada 3, Ya, primer, ya. sekunder, dan tersier. Iya, benar ya. Kebutuhan manusia ada 3. Coba apa saja tadi yang disebut Desta? Kebutuhan apa? Primer, sekunder, tersier. Baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar dan kalian bisa mendapatkan materi atau mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Mari kita menutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu PP, Ibu Nur Hayati, SPD MPD. Yang saya hormati rekan sejawat Ibu Nur Fitri Handayani SPD. Baiklah, hari ini adalah kegiatan pasca observasi. Jadi di sini sebagai anunya yaitu Ibu Nur Fitri. Baik Ibu, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Oke, baik Bu ya. Setelah mengajar, perasaannya senang Bu. Senang terus lega. Lega, berarti Ibu sebelum ini agak cemas ya Bu ya. Agak yang hidup. Agak gitu. Baik Ibu. Baik Ibu, perasaan Ibu sudah senang dari pertemuan kita ini Bu. Apa yang ingin Ibu dapatkan? Yang ingin saya dapatkan tentunya Pak, masukan-masukan baik untuk saya, untuk pembelajaran saya, dengan wawasan saya sebagai guru, gitu Pak. Oh gitu. Berarti Ibu ingin mendapatkan hal-hal yang baik terhadap pembelajaran ya Bu ya. Pembelajaran dan Ibu baru menambah wawasan ya Bu ya. Oke. Jadi Ibu tujuan dari pembelajaran Ibu bagaimana? Ya, tujuan pembelajaran saya itu Pak, ini kan pembelajaran IPAS dengan tujuan materinya itu bagaimana menurut sudut saya dapat mengidentifikasi kebutuhan manusia berdasarkan kepentingan. Gitu ya. Jadi tujuan itu dalam pembelajaran IPAS ya Bu ya. Iya. Oke. Pembelajarannya. Jadi dari Ibu sudah menentukan tujuannya tadi kan Ibu sudah mengajar nih tadi menurut Ibu ini hal yang tercapai dan tidak ketercapaian dalam area pengembangannya itu di mana? Nah, kan ini saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Jadi saya coba sekaligus 3 gitu kan Pak, ada diferensiasi konten, proses dan produk. Jadi ya dalam pembelajaran IPAS terhadap anak, jadi Bu, setelah Ibu mengajar nih, jadi dari proses mengajarnya tadi, apa yang menurut Ibu masih kurang atau sudah bagus di dalam ketercapaian area pengembangan? Nah, ya. Jadi menurut saya yang sudah bagus itu sudah tercapai yaitu adalah diferensiasi konten dan diferensiasi prosesnya. Itu yang sudah tercapai. Yang belum tercapai secara maksimal itu diferensiasi produknya. Jadi kan anak-anak masing-masing kelompok berbeda-beda hasil produk yang mereka inginkan berdasarkan apa yang kelompok mereka mau buat gitu Pak. Jadi yang belum sempurna itu harusnya mereka bisa menyelesaikan produk pembelajaran itu selesai pada pembelajaran hari ini, namun tidak selesai. Jadi terpaksa memang dibawa pulang ke rumah begitu kerja kelompoknya. Ada beberapa kelompok yang belum selesai dan ada juga yang sudah selesai. Oh, jadi dari penyampaian Ibu tadi, Ibu melaksanakan diferensiasi ya Bu ya. Ibu menjalankan 3 yaitu proses,
konten dan produk. Ya, dari ketiga itu menurut ibu yang 2 sudah terjalankan dan yang 1 belum ya Bu ya. Ya. Nah, dan ini berarti ada kekurangannya tadi yang ibu lihat dari ibu selama mengajar tadi Bu ya. Untuk menyelesaikan ini Bu ya, ada kekurangan. Bagaimana strategi kedepannya gitu Bu? Mungkin kedepannya saya akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini fokus pada 2 saja gitu Pak, apakah diferensiasi produk dan proses atau mungkin konten dan produk, jadi 2 saja. Mungkin kalau ketiga-tiganya langsung saya terapkan tidak cukup waktu karena ini kan pembelajaran diferensiasi ini baru untuk anak-anak gitu Pak. Biasanya kan mereka tahunya guru saja satu tugas sudah untuk semua anak-anak itu semua. Nah, sekarang berbeda-beda. Oke, berarti strategi ibu ke depan yaitu ibu tidak akan melaksanakan ketiga-tiga proses, ketiga-tiga itu Bu ya. Jadi ibu bisa saja proses dengan produk, jadi proses dengan konten ya Bu ya. Iya. Jadi ibu pilih 2 di antara 3 itu tadi. Iya. Iya. Ibu sudah menyampaikan strategi ini Bu ya. Ibu sudah punya strategi ke depan ini. Siapa saja sih Bu yang bisa membantu ibu dalam strategi ibu ini untuk mengingatkan strategi ibu ini? Saya perlu bantuan dari rekan sejawat saya lah begitu Pak. Jadi kan untuk membantu memberikan masukan-masukan model-model pembelajaran mana yang kira-kira tepat untuk saya integrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Berarti ibu memang butuh ya Bu ya, dari bantuan dari rekan sejawat, memang betul Bu. Di situ kita bisa berbagi ilmu ya Bu ya, di situ kita bisa nambah ini nambah itu ya Bu ya. Memang untuk mengingatkan kegiatan itu memang kita butuh rekan sejawat. Dari ini ibu sudah cerita nih dari awal tadi perasaan ibu, sudah itu tujuan pembelajaran ibu sudah menyampaikan area pengembangannya, sudah itu ibu sudah tahu kekurangan dan strategi kedepannya untuk apa, sudah itu siapa yang bisa membantu ibu nih. Sudah ibu sampaikan semuanya ini, tindak lanjutnya ke depan itu bagaimana dengan apa yang ibu siapkan? Tindak lanjut setelah pembelajaran ini saya akan mencoba menerapkan ini kembali di kelas saya dengan mengubah strategi pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi gitu Pak. Jadi mungkin saya akan coba buat pembelajaran berdiferensiasi ini fokus pada 2 aspek saja dulu gitu. Nanti mungkin lama-lamaan anak-anak terbiasa, jadi kan mereka bisa mengikuti alur pembelajaran diferensiasi ini semoga gitu. Ibu, tindak lanjut ibu sudah ibu sampaikan, ke depan ibu akan melaksanakan ini berdiferensiasi ini walaupun bertahap ibu ya, dari 2 menjadi 3 nanti lengkap semuanya. Nanti saya ingin sekali mendengarkan cerita dari ibu nih, hasilnya bagaimana nih Bu ya. Yang pertama 2 sampai 3 nih, bila kita ketemu lagi bisa lah ibu ceritakan ke saya bagaimana hasil dari berdiferensiasi ini. Baiklah Ibu, saya mulai dari pra observasi sampai observasi sampai pelaksanaan observasi ini, saya melihat Ibu dari pranya Ibu semangat, Ibu menyampaikan tujuan, FPP-nya Ibu siapkan, waktu observasi. Dari tujuan yang Ibu sampaikan pertama tadi, saya lihat anak-anak Ibu memang antusias dalam pembelajaran ini. Betul yang kata Ibu tadi, memang ini baru digunakan di dalam pembelajaran Ibu. Jadi saya lihat anak Ibu semangat, apalagi pas Ibu menayangkan video gitu, menayangkan video di fokus, anak begitu semangat, fokus melihatnya. Sudah itu anak menjalankan prosesnya semangat. Memang betul yang Ibu sampaikan tadi, secara kelihatan saya itu pada produknya itu ada sedikit lama ya Bu ya. Anak Ibu itu memang kita mungkin nanti kedepannya betul yang Ibu sampaikan, Ibu memanage waktu untuk produk ini. Jadi saya lihat proses berdiferensiasi mulai dari proses konten memang yang agak sedikit kurang itu memang pada produknya ya Bu ya.
Jadi saya harap kedepannya ini Bu, setelah saya lihat selama observasi tadi, saya harap kedepannya Bu, Ibu untuk siswanya sudah semangat, oke. Yang mungkin ditambah lagi Bu ya, mungkin memanage waktu lah lagi Bu ya, karena produk itu mungkin prosesnya agak lama. Jadi Ibu sesuaikan waktu ya Bu ya. Jadi saya rasa selama observasi itu yang bisa saya lihat dari Ibu, yang lainnya saya rasa sudah cukup. Ada yang ingin ditambahkan Ibu Pepe? Ya, terima kasih Pak Deksi dan Bu Fitri, luar biasa percakapannya sangat menarik sekali. Ya, jadi dari percakapan yang sudah saya amati dan sudah dilaksanakan, ada sedikit yang perlu saya sampaikan Pak ya, Bu Fitri ya. Tapi secara keseluruhan sudah sangat bagus ya, dalam arti aspek-aspek yang perlu kita kembangkan dalam keterampilan coaching. Ada 3 prinsip yang sudah saya sampaikan, itu sudah nampak, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi sudah nampak. Nah, hanya saja sedikit sekali temuan yang saya dapat ya. Kalau tadi Bu Fitri kan menyampaikan bahwasannya area pengembangan itu sudah secara garis besar sudah tercapai. Dari 3 diferensiasi, 2 sudah, hanya 1 yang perlu pengembangan, yaitu diferensiasi produk. Hanya saja di sini biar percakapan itu lebih asik, artinya kita bisa belajar dari pengalaman mengajari Bu Fitri. Diferensiasi yang sudah tercapai itu konten dengan proses tidak dijelaskan bagaimananya yang sudah tercapai. Nah, gitu. Jadi kalau Ibu Fitri menjelaskan lebih kan lebih menambah ilmu kita dari baik pendengar ataupun orang yang mau melihat praktik dari kita. Itu begitu ya. Kemudian yang kedua untuk alur biara itu sudah berjalan. Hanya saja yang lupa mungkin Pak Deksi menanyakan Bu Fitri itu tanggung jawab atau komitmen kapan dia melaksanakan tindak lanjutnya. Jadi itu bisa nanti dipertajam lagi untuk depannya ya Pak Deksi. Itu saja mungkin temuan dari saya, dan secara umum sudah bagus, terus berlatih agar lebih maksimal dan sempurna. Saja Pak Deksi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Pepe atas masukannya. Semoga itu menjadi bekal bagi kami sebagai PDP dan untuk rekan kami, bagaimana itu menjadi proses pembelajaran yang baik ke depannya, sehingga kita menjadi guru yang bermanfaat bagi murid kan itu. Memang betul-betul menghadap ke murid. Jadi saya rasa cukup sekian. Terima kasih kepada Ibu Fitri yang sudah mau meluangkan waktunya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.